Desa Senden merupakan sebuah desa yang berada pada ketinggian 148 meter di atas permukaan laut. Curah hujan rata-rata tahunan adalah sebesar 219 mm per tahun dengan suhu rata-rata adalah 26 derajat Celcius. Desa Senden terletak di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Kecamatan Kampak, di mana pada sebelah utara berbatasan dengan Desa Sugihan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bendo Agung dan Desa Karangrejo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngembel, Kecamatan Watulimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sumarji, Kepala Desa Senden. Pada kesempatan ini saya sedikit akan menyampaikan tentang profil desa walaupun tidak lengkap. Desa Senden adalah merupakan satu desa wilayah dari Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah sebesar 697,550 hektar. Sedangkan jumlah penduduk 4.272 jiwa. Desa Senden termasuk wilayah dataran rendah. Kurang lebih untuk ketinggian dari di atas permukaan laut itu sekitar 200 meter. Desa Senden terdiri atas dua dusun, yaitu Dusun Balang dan Dusun Tenggar. Dalam mengikuti program Kampung Iklim tahun 2023 ini, Desa Senden mengusulkan Dusun Tenggar. Pedesaan merupakan tipologi lokasi Dusun Tenggar dengan penggunaan lahan dominan adalah permukiman sebesar 70%, perkebunan 20%, dan sisanya merupakan wilayah hutan dan industri. Sumber utama penghasilan penduduk berasal dari pertanian sebesar 50%, pedagang sebesar 30%, dan sisanya adalah buruh pabrik, pegawai, dan lain-lain. Aksi adaptasi perubahan iklim sangat kental terasa di Dusun Tenggar. Sumber air sangat vital bagi pertanian di Dusun Tenggar. Di Dusun Tenggar ini ada 5 sumber air kurang lebihnya. Ada sumber air Belik Jahit, yang kedua adalah sumber air Belik Mileng. Sumber air Belik Mileng ini juga dimanfaatkan lingkungannya, dibuat RTH Belik Mileng. Ada sumber air Gintung-Gintung, sumber air Sambirejo. Untuk ngupeni sumber atau nguri-nguri sumber, masyarakat itu sangat gigih tentang penanaman pohon lindung yang intinya agar supaya sumber itu tetap lestari Ada pohon beringin, yang banyak itu pohon beringin biasa ditanamnya banyak itu, ada pucung, ada pohon aren. Terus memang sumber itu rata-rata tidak ujak ditanami, tapi sudah ada bambu itu di kanan kirinya sudah ada bambu. Keberadaan sumber mata air sangat penting bagi ketersediaan sarana air minum. Agar sumber air tetap lestari, dibuatkan struktur pelindung di semua sumber air. Mempertahankan tutupan vegetasi di sekitar mata air dengan cara membuat aturan lokal yang membuat mata air tetap terjaga. Dan juga penanaman secara berkala tanaman tutup sumber. Dengan curah hujan yang sedang, untuk mencukupi kebutuhan air bagi pertanian, masyarakat berinovasi dengan membangun lubang-lubang penampung air. Terdapat pula lubang biopori dan sumur resapan sebagai sarana peresapan air dan juga sebagai sarana pembuatan kompos untuk pupuk tanaman. Banyak sekali rorak yang tersebar di ladang dan hutan untuk mengairi tanaman-tanaman pertanian dan pangan. Pembatasan dan penghematan penggunaan air dilakukan dengan memasang keran-keran air, stiker penghematan air, dan penggunaan kembali air yang telah digunakan sebelumnya. Lokasi Dusun Tenggar juga memiliki wilayah perbukitan, tentunya rentan terhadap adanya bahaya banjir dan longsor.
Sarana peringatan dini kewaspadaan terhadap bahaya banjir dan longsor diperkuat di tiap-tiap pos kampling yang dilengkapi dengan sarana yang memadai. Himbauan larangan penebangan pohon secara serampangan dan ditunjang dengan pembangunan drainase di lingkungan permukiman penduduk sebagai tempat mengalirnya air hujan yang deras. Dan juga tindakan sipil penguatan lereng dari bronjong dan tanggul banjir. Meninggikan dan menguatkan struktur bangunan rumah seluruh warga desa menjadi opsi mengurangi dampak dari potensi bencana banjir dan longsor. Sistem terasering juga dibuat di seluruh lahan pekarangan, hutan, dan persawahan. Dalam meningkatkan ketahanan pangan sebagai adaptasi terkait perubahan iklim, masyarakat melakukan budidaya tanaman pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang terdapat di seluruh rumah warga, baik yang ditanam langsung pada lahan maupun melalui konsep urban farming sebagai penanaman dalam greenhouse dan tabulam pot dan juga melalui polybag. Lahan pekarangan juga dimanfaatkan warga untuk ternak kambing, sapi, ayam, dan lain-lain. Banyak juga masyarakat yang melakukan usaha pengelolaan ikan asap dan pembuatan reyeng. Terdapat juga warga yang melakukan budidaya tanaman anggrek dan pisang melalui teknologi laboratorium. Selamat datang di Tanah Tani Anggrek, tepatnya yakni di Dusun Tenggar, Desa Senden. Di sini merupakan pusat budidaya anggrek, mulai dari pembuahan, kemudian tabur ataupun tanam anggrek, kemudian anggrek remaja, anggrek dewasa, kita semuanya ada. Selain anggrek, kita juga melakukan uji coba kultur jaringan pada pohon pisang. Dengan kultur jaringan ini, kita bisa mempercepat untuk proses perkembangbiakan jumlah yang lebih banyak lagi. Dan kita berharap ke depannya dengan adanya budidaya anggrek di Desa Senden ini, para penggemar anggrek tidak harus jauh-jauh keluar kota untuk mendapatkan anggrek. Cukup datang ke Desa Senden, Dusun Tenggar, bisa mendapatkan anggrek dengan kualitas yang baik dan yang cantik. Terima kasih. Pertanian yang menjadi mata pencaharian utama warga desa dikelola dengan baik. Penerapan pola tanam dengan memperhatikan iklim dan cuaca menjadi senjata utama ketahanan pangan masyarakat. Pola tanam heterokultur seperti tumpang sari menghiasi ladang dan pekarangan. Di antaranya kolaborasi sayur mayur dengan ketela pohon, jagung, dan lain-lain. Areal persawahan juga sudah mendapatkan irigasi teknis yang memadai. Kegiatan-kegiatan lingkup kesehatan yang digalakkan oleh pemerintah desa dan dinas kesehatan disambut baik oleh warga masyarakat. Budaya cuci tangan pakai sabun selalu terjaga dengan menempatkan sarana CTPS di tiap-tiap rumah. Rumah-rumah warga juga dilengkapi dengan pencahayaan alami untuk menghemat penggunaan listrik dan untuk mengurangi kelembapan suhu dalam ruangan serta sirkulasi udara yang baik. Dalam mendukung mitigasi perubahan iklim, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Tenggar diantaranya menggunakan lampu hemat energi di seluruh rumah warga. Melimpahnya kayu serta dahan kering di hutan dan pekarangan warga dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk tungku hemat kayu bakar. Kegiatan pengelolaan sampah juga digalakkan melalui pengumpulan, pewadahan, dan pemilahan sampah, mulai dari rumah tangga maupun melalui bank sampah yang ada. Dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penurunan emisi gas rumah kaca melalui sektor pertanian, kelompok tani memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak membakar jerami hasil panen, melainkan digunakan sebagai pakan ternak dan bahan kompos.
Penghijauan pada turus jalan, pekarangan-pekarangan, praktek wana tani dan mempertahankan tutupan vegetasi hutan yang rapat turut menjaga ketersediaan oksigen yang sangat membantu mengendalikan peningkatan suhu bumi. Hutan dengan luasan berhektar-hektar mampu menyangga kehidupan dan perekonomian warga. Tentunya dalam memanfaatkannya harus dilakukan secara arif dan bijaksana. Salam lestari. Melalui aksi adaptasi dan mitigasi, Desa Senden turut melestarikan bumi. Salam lestari.